Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqal maqasid wal ghayat. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Terlebih nikmatul iman wa nikmatul Islam yang senantiasa mesti terpatri dalam hati kita dan mesti kita pelihara. Karena dengan kedua nikmat ini insya Allah akan menjadi kendaraan bagi kita meraih kebahagiaan dan meraih tujuan hidup yang tentunya meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, terlebih kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan senantiasa istiqamah untuk meniti sunnah-sunnah beliau hatta maut menjemput kita masing-masing. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam kajian ilmu di bulan yang penuh dengan kemuliaan, di Ramadan, di hari insyaallah yang ke-13 ini. Yang insyaallah pada hari ini kita akan membahas terkait tentang sikap itsar pada diri setiap muslim dan muslimah. Kita akan lebih awal dan lebih dahulu untuk mengenal apa sikap itsar itu. Makna dari itsar adalah mendahulukan sesuatu yang terbaik bagi orang lain dibandingkan bagi diri kita sendiri. Sikap ini sangat mulia sekali. Terlebih kita mendahulukan hal-hal yang bermanfaat kepada saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan dibandingkan dengan kita. Ini memerlukan sifat keikhlasan, ini memerlukan sifat yang betul-betul mendahulukan dan mengutamakan orang lain dibandingkan diri kita. Sikap seperti ini amat sangat penting dalam kehidupan sekarang ini, di mana banyak sekali saudara-saudara kita yang masih membutuhkan, yang masih memerlukan uluran tangan kita. Terkadang kita mendahulukan orang lain, terkadang kita memberikan bantuan kepada orang lain, tapi ya seadanya saja, tidak dengan kita memberikan sesuatu yang paling utama atau yang utama dari diri kita untuk orang-orang tersebut atau pada orang-orang yang membutuhkan. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr yang memiliki arti, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman atau Ansor sebelum kedatangan mereka orang-orang muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tidak memiliki keinginan di dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka atau orang muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dari firman Allah surat Al-Hasyr ini, Allah menjelaskan kepada kita dan sekaligus menginformasikan kepada kita bahwa peristiwa sikap itsar yang begitu mulia itu telah dipraktikkan oleh orang-orang Ansor, yakni penduduk kota Madinah. Ketika peristiwa hijrah, mereka menyambut dengan sukacita, mereka menyambut dengan penuh keikhlasan orang-orang yang datang dari Mekah, itu kaum muhajirin. Beberapa kajian yang sudah berlalu sempat diberikan contoh bahwa bagaimana Rasul Muhammad SAW mentautkan hati dan persaudaraan antara orang-orang Ansor dan juga orang-orang muhajirin. Inilah sikap itsar dan sikap ketawaduan untuk mengutamakan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Selanjutnya, apa yang menjadi keutamaan dari nilai-nilai itsar, atau apa yang menjadi keutamaan ketika kita memiliki atau mempraktikkan sikap itsar? Yang pertama adalah kita akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sikap itsar ini adalah
sikap yang utama, yang Allah sangat mencintainya, Allah sangat menyukainya, karena kita lebih mendahulukan saudara kita, orang lain dibandingkan diri kita sendiri. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kesenangan yang diberikan kepada sesama muslim, menghilangkan kesusahannya, membayarkan hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Jelas bahwa sikap itsar ketika kita mendahulukan orang lain dibandingkan diri kita sendiri, artinya kita memiliki manfaat untuk orang lain. Kita bermanfaat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita bermanfaat untuk orang lain. Kita memiliki kelapangan rezeki, berikanlah kelapangan rezeki kita untuk orang lain. Kita memiliki kelapangan ilmu, berikanlah kelapangan ilmu kita untuk orang lain. Kita memiliki kelapangan waktu, berikanlah kelapangan waktu kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Dengan kita melakukan ini, tentu Allah lebih mencintai kita. Itu sikap itsar yang memiliki keutamaan. Yang pertama. Yang kedua, keutamaan dari sikap itsar adalah akan dicintai oleh manusia. Dari hadis Nabi Muhammad SAW, Sahal bin As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, seseorang mendatangi Nabi dan bertanya, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal. Jika aku mengerjakannya, aku dicintai oleh Allah dan cintai pula oleh sekalian manusia." Rasul Muhammad SAW menjawab, "Zuhudlah terhadap dunia, niscaya kamu akan dicintai oleh Allah. Zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya kamu akan dicintai oleh mereka." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Seseorang yang memiliki zuhud dari apa yang dimiliki manusia, maka dia akan cintai oleh saudara-saudaranya. Ia akan cintai oleh kerabat dan teman-temannya. Sedangkan itsar mendahulukan kepentingan saudaranya dibandingkan dengan dirinya sendiri, maka akan menumbuhkan kecintaan yang lebih besar. Daripada itu, karena tabiat seseorang adalah mencintai orang yang berbuat baik kepadanya dan berkorban untuknya. Artinya apa? Ketika kita beritsar, mendahulukan orang lain, kepentingannya dibandingkan kepentingan kita, maka Allah akan mencintai kita. Begitupun orang yang kita bantu, begitupun orang yang kita dahulukan kepentingannya. Mereka akan berterima kasih, mereka akan mengingat apa yang kita berikan. Tapi ingat, ketika kita berbuat itsar, pondasi utamanya adalah sikap ikhlas. Tidak sedikit pun kita mengharapkan sesuatu dari makhluk, tapi kita hanya mengharapkan sesuatu dari manusia. Inilah keutamaan sikap itsar yang kedua. Kita akan dicintai oleh manusia. Keutamaan sikap itsar yang ketiga adalah akan dimudahkan urusannya di dunia dan akan dilepaskan kesusahannya di akhirat. Rasul SAW bersabda, siapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin di dunia, niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya di akhirat. Siapa yang memudahkan orang yang kesusahan, niscaya Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutup aib di dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong hambanya dan menolong jika hambanya tersebut menolong saudaranya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis ini kita bisa mempelajari dan menyimpulkan bahwa ketika kita mendahulukan kepentingan saudara kita dibandingkan diri kita, kita memberikan kemudahan kepada mereka. Mereka memiliki kesulitan, mereka memiliki permasalahan, kita berikan bantuan, kita berikan solusi yang betul-betul solusi terbaik yang kita miliki terhadap kesulitan yang mereka hadapi. Ketika mereka berhasil bangun dan keluar dari kesulitan dan permasalahan yang mereka hadapi, maka mereka akan kembali hidup menjadi kondisi normal. Mereka akan mengingat apa yang telah kita berikan, apa yang telah kita torehkan untuk mereka. Dan insya Allah ketika mereka sudah berada pada level di atas, sudah berada pada level yang sangat baik sebelum kehidupannya itu, maka niscaya mereka pun akan memberikan sesuatu yang terbaik kepada diri kita. Artinya di sini akan terjadi ta'awun, saling bekerja sama, saling tolong menolong.
saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memberikan ithar terbaik, ketika kita mendahulukan orang dengan hal terbaik di dunia, niscaya kita pun akan mendapatkan kemudahan di dunia, terlebih juga kita akan mendapatkan kemudahan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan sikap ithar yang ketiga. Selanjutnya, keutamaan sikap ithar yang keempat adalah terjadi ukhuwah atau persaudaraan di antara sesama muslim. Rasul Muhammad SAW bersabda, saling menghadiahkanlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya, ketika kita memberikan hadiah kepada orang lain, begitupun orang lain memberikan hadiah kepada kita, dengan keutamaan hadiah yang kita berikan kepada orang lain tersebut, orang lain akan merasa dihormati, orang lain akan merasa dihargai. Oleh karena itu, akan muncullah kecintaan, akan muncullah hubungan kekerabatan yang betul-betul dilandasi oleh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita memberikan hadiah bukan merupakan hal yang terbaik, atau mungkin hadiah hanya sekedarnya saja yang ada cacatnya. Justru bukan penghargaan yang kita berikan kepada orang yang kita berikan hadiah, tapi bisa jadi akan menjadi poin ketersinggungan kepada orang yang kita berikan hadiah. Ketika ini terjadi, bukan ukhuwah, tetapi apa? Keretakan dan ketersinggungan yang nanti ujungnya akan menjadi sebuah sakit hati bagi orang yang kita berikan hadiah. Dari beberapa keutamaan sikap ithar yang tadi dijelaskan, penting bagi kita untuk mempraktikkan sikap mulia ini. Untuk apa? Pertama, kalau kita ingin lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, praktikkanlah sikap ithar ini. Kedua, kalau kita ingin dicintai oleh manusia, dicintai oleh kerabat-kerabat dan juga teman-teman kita, maka praktikkanlah nilai ini. Yang ketiga, kalau kita ingin diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat, begitu pula kita diberikan kemudahan oleh orang lain di dunia, maka praktikkanlah sikap ithar ini. Yang keempat, kalau kita ingin memupuk ukhuwah Islamiyah yang kuat, maka praktikkanlah sikap ithar ini. Tidak ada kerugian ketika kita melakukan sikap ithar, yang ada adalah keutamaan-keutamaan. Ingat, sikap ithar dilandasi oleh sikap keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berharap kepada makhluk, berharaplah kepada Allah, Rabbu Dzul Jalali wal Ikram. Mari insya Allah di dalam kehidupan kita praktikkanlah sikap-sikap yang baik. Di antaranya sikap ithar seperti ini. Apa yang kita miliki, apa kemampuan yang kita miliki, berikanlah yang terbaik ketika saudara-saudara muslim kita membutuhkan bantuan. Niscaya itu akan menjadi manfaat dan faidah bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bukan hanya mengerti, tapi kita bisa mempraktikkan sikap ithar ini. Inilah yang bisa disampaikan. Sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.